Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 22. Kali ini kita mengambil perikop terakhir dalam Matius 22 ayat 41 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun pada waktu itu dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Banyak pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang Farisi, Saduki, pendukung Herodes kepada Kristus. Dengan itu mereka mengira bisa membingungkan Yesus. Tetapi justru sebaliknya, kekurangan mereka sendirilah yang terungkapkan. Dalam perikop ini, Yesus balik mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka. Dan itu dilakukannya ketika mereka sedang berkumpul bersama-sama. Ia tidak bertanya kepada salah satu dari mereka secara terpisah, tetapi untuk lebih mempermalukan mereka, ia menunggu mereka berkumpul bersama-sama. Saat mereka berkumpul dan berunding untuk melawan Yesus, kemudian Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka yang membuat mereka jadi bingung. Wow, Allah kadang senang membuat musuh-musuhnya jadi bingung ketika mereka merasa menjadi paling kuat. Sebenarnya, pertanyaan Yesus bukan bertujuan menjebak, tapi suatu proses pembelajaran dari firman Tuhan. Pertanyaan Yesus yang pertama dengan mudah dijawab oleh mereka. Mesias adalah anak Daud. Semua orang Yahudi percaya akan Mesias yang membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Mereka percaya Mesias sebagai pemimpin politik. Namun pertanyaan Yesus yang berikutnya tidak sanggup mereka jawab. Yesus mengutip dalam Mazmur 101 ayat 1. Yesus bertanya, mengapa Daud dalam Mazmurnya ini menyebut sang Mesias adalah tuannya? Dalam bahasa Ibrani Adonai, yang artinya pemilik, penguasa, pemimpin, tuan. Jelas sekali Yesus sudah mengajarkan kebenaran yang selama ini tertutup buat mereka. Mesias keturunan Daud bukan semata-mata keturunan daging Daud, tetapi juga Allah Yahweh sesungguhnya. Dengan memaparkan hal tersebut, Yesus sedang mengklaim bahwa dialah Mesias sesungguhnya. Membongkar pemahaman yang salah dalam diri seseorang memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi jika orang tersebut tidak mau belajar. Melalui pertanyaannya, Yesus membongkar pemahaman orang-orang Farisi yang keliru dalam memahami nubuat yang tertulis oleh Daud tentang Mesias. Yang menjadi pertanyaan, apa pemahaman yang benar tentang Mesias bagi saudara? Nah, kita akan belajar pemahaman yang benar tentang Mesias yang pertama. Mesias datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Silsilah Yesus dalam Matius 1 menunjukkan bahwa dia adalah anak Daud yang dijanjikan itu. Sang Raja Israel membebaskan mereka. Namun Yesus sedang menolak untuk dibatasi oleh pemahaman yang sempit. Mereka berpikir bahwa Mesias akan datang seperti layak ke seorang pemimpin, seorang raja besar dengan kedudukan politik yang tinggi dan tentara yang besar. Mereka menyangka bahwa Mesias akan membebaskan mereka dari penjajah bangsa Romawi. Namun Yesus lebih dari sekedar tokoh politik yang membebaskan umatnya, bukan dari tangan manusia saja, tapi membebaskan umatnya dari belenggu dosa, kuasa kegelapan, dan hukuman mati di dalam kekekalan. Gambaran Mesias seperti apa yang ada dalam benak Anda saat ini? Mesias sebagai penyembuh? Mesias sebagai pemberi hidup berkelimpahan secara material? Atau Mesias seperti yang dinyatakan oleh Yesus, penebus dosa-dosa kita, Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau kita memahami bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dalam kehidupan kita, seandainya doa-doa kita nggak dijawab, kita nggak akan pernah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan tahu
yang terbaik untuk Dia berikan kepada kita. Kalau kita pahami bahwa Dia adalah Mesias, Juru Selamat, Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, seandainya kita sudah ikut Dia dengan sungguh-sungguh, namun masih banyak kita dikecewakan orang, dijahatin orang, kita tidak akan pernah meninggalkan Dia, karena Dia telah lebih dulu mengasihi dan menebus kita. Karena kita tahu dan paham bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita memahami bahwa Dia adalah Mesias, Juru Selamat dan Tuhan kita, seandainya apapun yang kita miliki diambil orang lain, ataupun orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita, kita nggak akan jadi down begitu lama, akan segera bangkit. Karena kita mengerti, people come, people go, but the Lord stay. Orang datang, orang pergi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita belajar yang kedua, pemahaman tentang Mesias yang benar. Mesias adalah manusia sekaligus Allah. Dia 100% manusia, juga Dia 100% Allah. Jadi Dia bukan 50% manusia, bukan 50% Allah, tapi Dia 100% Tuhan. Dia juga 100% manusia. Kami buktikan bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia bukan sekadar nabi, tapi Dia Tuhan. Kalau nabi lahir dari hubungan suami istri, kalau Tuhan lahir bukan dari hubungan suami istri. Berikutnya, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Yesus bisa capek. Rasa capek Yesus, perlu istirahat Yesus membuktikan Dia 100% masih manusia. Tapi sekalipun Yesus capek, sekalipun Yesus kurang tidur, Yesus tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Yesus membuktikan 100% Tuhan. Karena saya gak pernah dengar di Alkitab Yesus masuk angin, murid-muridnya kerokin Yesus. Berikutnya, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Yesus bisa mati. Tapi Yesus mati bukan karena dibunuh orang. Berkali-kali orang berusaha bunuh Dia, dipecut, ditombak, dipaku, kemudian disiksa sampai darahnya habis keluar air. Tidak mati-mati sampai Dia menyerahkan dirinya, baru Dia mati. Karena gak ada seorang pun dapat membunuh Tuhan. Yesus mati karena Dia menyerahkan dirinya. Kematian Yesus membuktikan Dia 100% manusia, tapi kebangkitan Yesus membuktikan Dia 100% Tuhan. Berikutnya, Yesus bisa menjawab semua pertanyaan pemimpin-pemimpin agama. Namun, tidak semua pemimpin-pemimpin agama dapat menjawab pertanyaan Yesus. Luar biasa. Berikutnya, manusia pada waktu dicobai mudah jatuh dalam dosa. Sedangkan Yesus pada waktu dicobai berkali-kali tidak pernah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa sekali dicobai langsung jatuh dalam dosa. Sedangkan Yesus 3 kali dicobai tidak jatuh dalam dosa, sampai iblis lari daripada Yesus. Membuktikan Yesus, Dia bukan cuma manusia, tapi Dia Tuhan. Waktu Dia di bumi, Dia bukan cuma Tuhan, tapi Dia manusia. Tujuannya adalah untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita, mengerti perasaan kita, hidup bersama kita, dan juga bisa menolong kita serta membantu kita. Kita belajar di sini. Di Daily Devotion hari ini ada 2 pemahaman yang benar tentang Mesias. Yang pertama, Mesias datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, maut. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, pemahaman tentang Mesias yang benar. Mesias 100% manusia, Dia 100% Tuhan, manusia dan juga Allah. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Tuhan Yesus memberkati.